Halo teman-teman. Perang di Ukraina sebenarnya adalah proxy war antara AS dan sekutunya dengan Rusia. Satu pihak memiliki banyak saudara dan kaya, pihak lain berjuang sendirian dan menghadapi banyak kesulitan ekonomi. Jadi, melihat situasi ini, banyak yang percaya bahwa Rusia akan kalah atau setidaknya melemah secara serius. Namun, tidak diketahui apakah perang akan berlangsung, karena banyak negara yang tidak ingin Moskow jatuh. Di dalamnya dimungkinkan untuk menyebutkan Cina, India atau Korea Utara, dan hari ini kita akan berbicara tentang Iran. Satu-satunya kekuatan hingga saat ini untuk mendukung dan mengirim senjata untuk membantu Rusia berperang. Mengapa demikian? Mengapa mereka bukan sekutu tetapi masih berada di pihak yang sama dengan Rusia? Ada banyak cara untuk menjelaskannya, tetapi di sini kita akan fokus pada dua hal. Pertama, bagaimana Iran dibantu oleh Rusia? Dan kedua, apa yang mereka peroleh dengan membantu Moskow? Pada tahun 1995, Iran menandatangani kontrak dengan Rusia untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pertamanya di Bushehr. Saat itu, proyek ini hanyalah kerjasama yang saling menguntungkan. Satu pihak membutuhkan pabrik untuk menghasilkan listrik, pihak lain membutuhkan uang. Kedua belah pihak memiliki timbal balik, tidak ada yang berutang kepada siapapun. Namun, di kemudian hari, dukungan Rusia menjadi pengungkit untuk mempererat hubungan kedua belah pihak. Alasannya karena Iran tidak hanya menggunakan nuklir untuk menghasilkan listrik, tetapi juga mengandalkannya untuk mempromosikan program pengembangan senjata nuklirnya. Untuk mewujudkan ambisinya, Iran harus memiliki Rusia, yang menyediakan teknologi dan sebagian besar bahan uranium. Karena itu, Amerika Serikat mencoba memblokir proyek nuklir di Bushehr, menyebabkannya terhenti hingga 2011 selesai. Fakta bahwa Iran memiliki senjata nuklir akan menyebabkan ketidakstabilan di kawasan karena beberapa musuhnya seperti Israel, Arab Saudi, atau negara-negara Teluk juga akan menemukan cara untuk memiliki senjata nuklir untuk menjaga keseimbangan kekuatan nuklir mereka. Itu dapat menyebabkan eskalasi konflik dan ketidakamanan yang serius, dan akan menyebabkan Rusia dan Amerika Serikat kehilangan keunggulan militer absolut di Timur Tengah. Amerika Serikat dan Rusia tidak lagi memiliki kemampuan pencegahan nuklir, dan akan menarik junior ke pihak mereka. Jadi, meskipun Moskow membantu Teheran membangun reaktor nuklir, Moskow mendukung resolusi PBB yang mengutuk program pengembangan senjata nuklir Iran. Namun, karena ingin menjaga hubungan dekat, mereka tetap berkontribusi pada ambisi negara, dengan menyediakan teknologi dan bahan uranium selama bertahun-tahun. Sebagai informasi lebih lanjut untuk semua orang, Rusia adalah negara dengan kapasitas pengayaan uranium terbesar di dunia. Rusia menyumbang hampir setengah dari kapasitas global, dan bahkan Amerika Serikat saat ini mengandalkan 14% pasokannya dari Rusia. Tidak hanya meletakkan dasar bagi ladang nuklir Iran, Rusia juga berjanji akan membantu Iran memodernisasi angkatan bersenjatanya ke tingkat yang baru. Di masa lalu, mereka telah memberikan banyak senjata canggih ke Teheran seperti sistem rudal S-300, tank T-72, tank serang Su-24, MiG-29, dan beberapa kapal selam kelas Kilo. Namun, kini Iran sudah mampu memproduksi sistem senjata serupa. Yang Iran tuju adalah Rusia akan mentransfer desain terbaru hari ini seperti sistem rudal pertahanan pesisir K-300P, sistem pertahanan udara S-400, tangki T-90, pesawat tempur Su-30 atau Su-35. Salah satu senjata ini dibahas untuk dijual ke Iran. Namun, ada dua alasan penting mengapa Rusia masih berpikir. Pertama, Teheran memiliki industri pertahanan yang sangat berkembang, mereka mampu merancang salinan senjata serupa. Itu memaksa Rusia untuk menginvestasikan lebih banyak tenaga dan uang untuk menciptakan versi baru yang lebih maju untuk mempertahankan keunggulan militer. Sedangkan Iran sudah berkali-kali meminta berutang, sehingga Rusia tidak mau menjual. Kedua, Rusia berusaha menjaga hubungan baik dengan negara lain di kawasan, khususnya Arab Saudi dan Israel. Pengalihan senjata modern ke Iran dapat menimbulkan keberatan yang kuat dari mitra tersebut yang membuat mereka ragu. Karena dua alasan itu, Iran harus mengeluarkan banyak upaya diplomatik tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, mereka ingin melalui dukungan dan suplai senjata ke Rusia dalam perang di Ukraina untuk mendapatkan persetujuan. Mengingat Moskow sedang berjuang dan tidak mendapatkan banyak bantuan, sekarang sangat mungkin membalas Teheran dengan menyediakan beberapa senjata modern. Selain faktor di atas, dukungan Iran terhadap Rusia terkait dengan kepentingan ekonomi, Moskow merupakan investor asing terbesar Teheran. Pada saat yang sama, mereka telah membantu negara dengan banyak proyek penting seperti pembangunan kereta api berkecepatan tinggi Teheran, Mashhad, proyek pembangkit listrik tenaga air Sihabishah, dan pabrik Ikcho, salah satu pabrik mobil terbesar di Iran. Dengan latar belakang isolasi dari Barat, Rusia telah menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam kerja sama ekonomi, dan memberikan teknologi kepada Iran. Terakhir, kedua negara ini memiliki musuh yang sama, AS dan Barat. Mereka masing-masing memenangkan tempat pertama dan kedua untuk sanksi paling keras dari AS dan Barat. Oleh karena itu, saling membantu di saat-saat sulit serta melawan musuh bersama akan memperkuat hubungan yang kuat antara kedua belah pihak. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan yang mungkin ditanyakan semua orang. Senjata apa yang diberikan Iran kepada Rusia? Keuntungan apa yang mereka miliki?
Hingga Desember 2022, Iran telah menyediakan total 1.700 drone ke Rusia. Mereka digunakan terutama untuk bom bunuh diri, intelijen dan serangan terhadap fasilitas energi dan infrastruktur Ukraina. Keistimewaan senjata ini adalah harganya yang super murah, hanya dari Rp20.000 hingga Rp50.000 per buah. Sedangkan analog Rusia harganya mencapai 3 juta dolar. Dan hal menarik lainnya, setiap kali Ukraina ingin menghancurkan pesawat tak berawak yang berasal dari Iran, mereka harus menembakkan rudal. Dan jenis keledai ini bernilai sekitar Rp50.000 hingga Rp120.000, lebih dari 2 kali lipat biaya produksi lawan. Menurut statistik, pada Oktober 2022, Rusia menggunakan ratusan drone untuk menyerang infrastruktur Ukraina dan menyebabkan kerusakan serius. Rusia menghabiskan biaya sekitar 11,6 juta dolar untuk membeli drone sebanyak itu. Di sisi lain, Ukraina harus merogoh kocek hingga 28 juta dolar untuk menghancurkannya. Menurut beberapa sumber Rusia adalah 50 juta dolar. Menurut pejabat AS, Iran saat ini sedang bersiap untuk mengirimkan 2 lagi rudal balistik taktis Fateh 110 ke Rusia. Dan Solfagar dengan jangkauan masing-masing 300 dan 700 km. Dalam hal teknologi, senjata-senjata ini jauh tertinggal dari rekan-rekan Rusia mereka. Secara khusus, lintasan tembak mereka dapat diprediksi dan tidak mampu menghindari rudal anti-pesawat anti-balistik. Namun, terbukti cukup akurat, telah digunakan oleh Iran untuk menyerang pangkalan militer AS di Irak. Jadi, apakah Rusia kekurangan rudal balistik? Mengapa mereka harus membeli lebih banyak dari Iran? Rusia memiliki lebih dari 900 rudal balistik Iskander. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 119 yang digunakan untuk menyerang infrastruktur Ukraina. Meski efektif, tetapi biayanya terlalu tinggi, masing-masing sekitar 2 juta dolar. Mereka harus digunakan untuk menyerang target yang lebih berharga. Selain itu, Rusia juga ingin menghemat uang untuk mempersiapkan kemungkinan perang dengan NATO di masa depan. Menggunakan rudal Iran yang harganya hanya 110K dan 200K akan menghemat cukup banyak uang. Sedangkan kemampuan menyasar pangkalan Ukraina diharapkan efektif. Oleh karena itu, dukungan Iran kini sangat berharga secara taktis, memberikan kontribusi untuk mengisi kekurangan yang dihadapi kekuatan militer seperti Rusia. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.